Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya satu masalah ini, masalah menjamak sholat Ustaz di antara zuhur dan asar bagi seorang pengantin di hari resepsi pernikahan dia, apakah boleh Ustaz? Enggak. Jadi ada fenomena hari ini di daerah kita, pengantin ketika pesta perkawinan dia dibolehkan oleh ketika saya tanya ada bilang KUA-nya, tapi sampai sekarang saya pun belum berjumpa dengan KUA ya, mengatakan boleh mengqasar salat, boleh menjamak salat, tidak apa-apa katanya. Karena kita ada hajat kata dia. Tidak. Nabi yang membolehkan seseorang menjamak daripada salatnya, pertama ilatnya karena musafir. Musafir jelas dalam hadis Nabi SAW. Kemudian yang kedua karena sakit. Ini yang dipakai dalam mazhabnya Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Dalam mazhabnya Imam Hanafi boleh orang sakit menjamak salat. Yang ketiga ketika hujan lebat, sebagaimana ada di dalam hadis Bulughul Maram. Tiga itu saja. Lebih daripada itu tidak dibolehkan kita untuk menjamak salat. Apalagi karena pesta perkawinan. Masalah-masalah amrud dunia. Jadi karena pesta perkawinan dibolehkan kita menjamak salat? Tidak. Karena tidak ada uzur. Apa uzur yang memberatkan kira-kira ketika itu? Kalau sakit, jelas uzur sakit. Hujan lebat, jelas uzurnya. Kita takkan mungkin lagi pulang ke rumah atau susah kita nanti akan balik ke masjid. Dibolehkan menjamak salat. Tapi ketika pesta perkawinan, apa uzur kira-kira? Oh, habis bedaknya Ustaz. Bedaknya dunia juga baru. Ya kan? Rusak bedaknya Ustaz. Sekali makan bedak nanti 500 duit keluar. Jangan pakai bodak. Pakai aja tapung tu jadi tidak ada alasan. Saya sampai hari ini tidak sepakat dan berbahaya mengatakan bahwa orang yang sedang pesta perkawinan kedua mempelai boleh menjamak salat. Tidak. Kita mengatakan tidak dibolehkan karena sudah ada aturan dalam pandangan syariat. Orang yang musafir, orang yang sakit, hujan yang lebat itu saja dibolehkan. Sedangkan orang yang sedang pesta perkawinan itu tidak dibolehkan. Begitu dia. Pokoknya kalau itu alasannya payah, bagi bodak payahnya, kita puang supaya jam mahal. Bayang tapung dari situ. Ya. Kembali ke hadis tadi. Maaf kalau tak salah tadi diriwayatkan bahwa Rasulullah begitu dengan wajah marah. Iya. Wajah marah maksud hadis itu wajahnya agak kesal. Agak kesal wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada diceritakan apa masalah yang dipikirkan, yang terpikir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tidak ada. Dalam riwayat hadis itu cuma wajah dalam keadaan wajah agak memerah, wajah seperti wajahnya orang agak kemarahan, tapi tidak disebutkan ada apa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalah apa yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya ketika seorang imam itu berdiri, kemudian ketika berdiri itu mengangkat takbir tapi belum sempurna takbirnya, apakah itu membatalkan sholatnya atau imam itu berwudu atau bagaimana? Tak faham saya, ulang balik. Ketika imam berdiri untuk sholat dan mengangkat takbir, mengangkat takbir itu, tetapi ketika takbir itu dia ingat apakah dia sebagai imam atau makmum gitu. Dan dia belum sempurna takbir Allah baru belum Allahu Akbar. Apakah sholatnya ini bagaimana? Niat imam tadi atau mengulang kembali? Dalam niatnya. Ragu dalam niat. Apa cara? Dia tetap takbir. Belum sempat tapi Allah baru. Tapi turunkannya. Diturunkannya berarti itu berarti belum jadi dia salat, begitu dia. Jadi kalau seandainya kasus seperti itu tidak mengapa. Jadi umpama ragu dia, umpama imam ni, seumpama baru dia katakan Allah, belum lagi karena belum pas niatnya. Karena dalam mazhab kita Syafi'i, niat antara alif sampai ra kalimat Allahu Akbar. Di situ kita meletakkan niat kita. Jadi dia Allah, belum rupanya lagi. Dia ulang balik Allahu Akbar. Boleh, tidak ada masalahnya. Tapi jangan cacok Allah. Kau ulang lagi Allah. Itu egang aja lah mak imam ke belakang.
Itu imam yang diselimuti penyakit was-was namanya. Ada imam-imam kita yang dapat penyakit was-was seperti itu. Alun je dia, ulang sekali, alun je, ulang sekali, alun je itu was-was itu. Itu. Jadi kalau sekali, dua kali tak apa-apa, tapi kalau sudah sering pula, itu dapat penyakit was-was. Bahaya. Sama dengan wuduk. Masuk wuduk, alun je dah. Ulang balik, alun je dah. Lah habis air bak dia, alun je selesai basuh muka ke dah. Saya punya teman itu. Punya teman, kalau inyo mandi tu habis air dia. Jadi encaknya terakhir disuruh mandi lah. Ada enam punggung kau lah yang alun basah dia ulang pula balik. Ada pula lah bagian siku ulang pula balik. Bagian siku begitu tu penyakit was-was. Bahaya. Jangan terlampau diikuti was-was syaitan itu. Tu penyakit itu. Bahaya. Dikhawatirkan orang yang dapat penyakit was-was ini dia meninggal dunia pun dalam keadaan was-was, tidak yakin dia dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi usalli fardha. Di Al-Fatihah banyak juga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu penyakit, nama penyakit itu was-was. Boleh. Jangan kita ikuti, itu bahaya, itu penyakit was-was seperti ini. Dan kata Syekhuna Nuruddin, kebanyakan yang dapat penyakit was-was itu orang-orang yang begitu terlampau penatik dengan mazhab kita Syafi'i, kata dia. Harus pas. Apalagi orang-orang qiraah dad itu ghairil maghdubi. Dia mengatakan dad itu mesti diputar lidah sedikit, kemudian dicucuk pula ke apa marbu. Tapi kan Nabi sudah mengatakan ana afsahul bitqin dad, aku yang paling fasih mengucapkan kalimat dad. Baida'anni min Quraisy, tidak ada yang bisa yang fasih mengucapkan kalimat dad selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia. Kunut subuh hukumnya sunnah. Sunnah, sepakat ulama hukum kunut subuh sunnah. Jadi sahkah salat subuh dengan tidak memakai kunut? Sah. Cuman tak afdal. Kalau kita mazhab kita Syafi'i, tak afdal kita meninggalkan kunut subuh. Karena Nabi SAW mengatakan, sahabat mengatakan dalam riwayat hadis Abdullah bin Abbas, Nabi SAW yaqnutu fi salatil fajri hatta faragat anid dunya. Nabi tidak pernah meninggalkan kunut subuh sampai Nabi meninggal dunia. Sampai Nabi meninggal dunia, tetap Nabi SAW memakai kunut subuh. Mudah-mudahan kita pun senantiasa mengamalkan kunut subuh ini. Kalau lupa dalam jumlah bilangan rakaat dalam salat, maka ambillah jumlah yang sedikit. Jadi umpamanya kita salat Isya, ragu kita, entah 3 baru entah 4, entah 3 entah 4, entah 3 entah 4. Ambil jumlah bilangan sedikit. Berarti jumlah bilangan sedikit yang mana? 3 berarti. Ambil jumlah bilangan 3 berarti kita tambah satu lagi baru menjadi 4. Walaupun pada hakikatnya kita salat 5 rakaat. Begitu, ambil jumlah bilangan yang paling sedikit 3 berarti 3 itulah kita sambung tambah satu lagi berarti menjadi 4 dia. Begitu, walaupun nanti setelah selesai salat 5 salat apa tadi pak kata cucu ke kita, tuknya salat atuk tadi 5 tuk, iya 5-nya ya ndak apa dah, 5 yang cik tadi tu bonus untuk awak. Tapi asal jangan disengaja nan salat itu tu 5 rakaat, itu bahaya tu. Gitu dia. Jadi kalau terlupa tersalah dalam jumlah bilangan, maka ambil bilangan yang sedikit. Jadi seperti 3, lupa kita entah 3 entah 2, entah 3 entah 2, yakinkan 2 tambah 1 rakaat lagi. Begitu dia caranya diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Zikir yang disunahkan, yang dicontohkan Rasulullah yang setahu kami, setahu kami ini kan zikir untuk sholat fardu, sholat wajib. Mohon
apakah ada yang dicontohkan Rasulullah untuk sholat-sholat sunnah, baik itu yang rawatib maupun yang tidak rawatib, misalkan sholat duha, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jenis-jenis sholat sunat itu Pak. Ya. Zikir. Ya. Kalau zikir kita diperintahkan untuk zikir setelah sholat, ada khusus seperti istighfar, itu yang dilakukan oleh Nabi. Yang paling pendek itu istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian kalau waktu subuh dan maghrib itu ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ada lagi doanya Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Itu ada dalam kitab Al-Azkar lil Imam An-Nawawi. Itu jadi itu dibaca maghrib dengan subuh. Kemudian yang zikir yang dibaca setelah salat dari seluruhnya itu Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu doa salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalal wal ikram. Itu doa salam. Setelah itu baca Ayatul Kursi, kemudian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu yang paling pendek itu seperti itu. Setelah itu berdoalah, mintalah kepada Allah keampunan, doa orang tua, dan itu secara individu karena kita berhajat berbeda-beda kan itu. Kita hajatkan yang baik. Itu zikir yang pendek dari semua salat. Nah, setiap salat fardu itu mesti ada mengiringnya salat sunnah. Yang pertama salat sunnah qabliyah. Semuanya ada. Maghrib ada, isya ada, subuh ada, kemudian zuhur apalagi, asar juga ada. Jadi semua qabliyah ada. Tapi ba'diyah tidak semua ada. Setelah salat subuh dengan asar itu waktu larangan, waktu mamnu. Maka untuk ba'diyah cuma ada salat sunnahnya setelah salat maghrib, setelah salat isya, kemudian setelah salat zuhur. Dan setelah salat zuhur 3. Sedangkan asar dengan subuh itu tidak ada salat sunnah, karena waktu itu adalah waktu orang-orang penyembah matahari. Maka kita dilarang untuk melakukan salat sunnah setelah itu. Tapi ada lagi jenis-jenisnya yang harus kita jaga, yang disebut dengan salat rawatib. Dalam hadis itu 10 rakaat, ada 12 rakaat ya. Kalau kamu jaga, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah bangunkan rumah di dalam surga. Apa itu yang 10 rakaat? Nah, itu urutannya kalau kita mulai dari subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Berarti itu 10 rakaat. Nah, kalau 12 rakaat yaitu ditambah lagi 2 rakaat lagi sebelum zuhur. Berarti sebelum zuhur itu 4 rakaat. Nah, itu yang disebut dengan salat sunnat rawatib. Yang kita jaga, maka Allah bangunkan sebuah rumah di dalam surga. Nah, jadi gambarannya kalau rumah jangan gambaran rumah kita di dunia. Lagi tipe 36 gitu, kecil kali. Gambarannya itu rumah yang Allah buatkan, bukan manusia yang buatkan kan itu. Banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi kalau Allah yang membuatkan itu sangat luas ya. Nah, itu yang disyariatkan.
Kemudian ada lagi salat-salat yang khusus, tergantung dengan waktunya. Seperti salat di waktu duha. Kemudian salat setelah bangun dari tidur, yaitu tahajud. Ada lagi salat qiyamul lail. Ada lagi salat yang khusus menurut waktu, seperti salat tarawih, salat sunat Idul Adha, salat sunat Idul Fitri, salat sunat mungkin istisqa, salat sunat gerhana, salat sunat ya, ada lagi apa namanya, gerhana matahari, gerhana bulan ya. Salat sunat kita mau safar, salat sunat mau berhaji, salat sunat selepas tawaf, itu salat-salat sunat. Dan ada lagi salat yang tidak khusus, salat sunat mutlak, kapan aja boleh. Itu kan. Rakaatnya tidak terbilang. Boleh lakukan saja salat. Jadi boleh saja. Sunat tahiyatul masjid, habis tahiyatul masjid, kita menunggu waktu salat masih lama, salat sunat lagi, salat sunat mutlak. Berapapun banyaknya boleh. Dan Rasulullah tidak pernah ada dalam hadisnya membatasi salat sunnah itu. Salat tahajud mau 100 rakaat boleh, mau 1000 rakaat boleh. Tapi jangan sekali semalam itu aja. Setelah itu tidak pernah lagi. Maka salat sunat itu harus dengan istiqamah ya, terus menerus walaupun sedikit. Amal itu tidak perlu banyak, tapi terus menerus. Nah, itu yang paling baik. Nah, itu salat sunnah. Jadi kapan saja boleh kita lakukan. Kita berhajat sesuatu, salat sunat hajat. Sebenarnya salat sunat saja, karena kita berhajat maka disebut salat sunat hajat. Kata Rasulullah, kalau kamu berhajat sesuatu, berwudu, lalu salatlah sunat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah. Jadi ada salat sunat. Ada lagi salat sunat tasbih, kan itu. Sunat tasbih yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ja'far ya, pamannya. Hadis itu kepada Ja'far, dan tidak mesti hanya kepada Ja'far saja, berarti kepada kita juga. Yang Rasulullah serukan minimal sekali dalam seumur hidup. Salat sunat tasbih yang di dalamnya ada 300 tasbih. Setiap 1 rakaat 75 tasbih. Dia 4 rakaat. Jadi 300 tasbih. Nah, itu salat-salat sunat yang apa namanya? Yang disyariatkan, yang ada dalam contoh yang kita dapati dari para ulama. Maaf Ustaz, yang saya maksudkan adalah zikir setelah sholat sunat. Oh. Zikir setelah sunat. Sunat baik itu sholat rawatib maupun sholat sunatnya. Kalau zikir setelah sholat sunat itu tidak ada yang khusus. Tidak ada yang khusus. Jadi kalau kita mau berzikir, zikirlah yang paling baik. Setelah itu adalah dengan tilawah Al-Quran. Itu zikir yang paling tinggi. Baca Quran. Kalau zikir setelah khusus tidak ada, setelah sholat sunnah. Tapi setelah sholat fardu ada. Kalau sholat sunnah itu tidak ada zikir yang khusus. Kemudian kalau kita, kecuali ada yang dianjurkan di antara azan dan iqamah, itu amalan yang paling baik adalah doa. Jadi amalan yang paling baik di antara azan dan iqamah itu berdoa, bukan baca Quran, karena singkat. Walaupun baca Quran itu baik, karena Rasulullah menyatakan ad-du'a'u bainal azan wal iqamah la yurad. Tidak akan pernah ditolak doa di antara azan dan iqamah.
Apa yang harus kita minta? Mintalah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Minta keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi minimal doanya, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, itu baca doa di antara azan dan iqamah. Itu khusus. Tapi selebih itu tidak ada zikir khusus, tidak ada amalan khusus. Kalau kita mau, buatlah, lakukan hal-hal yang baik, terutama tilawah Al-Quran. Jadi tidak ada yang khusus selepas salat sunnah. Melainkan ya banyaklah istighfar, ya. Istighfar. Karena kita ini memang banyak melakukan kesalahan. Atau Ustaz, sedikit aja dari Ustaz. Adanya sholat witir. Kan ada witir 2 rakaat 1 salam dan 1 rakaat 1 salam. Yang tadi Ustaz, yang 2 rakaat tadi biasa kita soli sama witir. Itu kan iya. Jadi kalau kita niat dengan bahasa Arabnya, usalli sunnatan minal witri raka'ataini. Ada minal witri. Karena 2 rakaat itu genap, bukan witir. Kecuali kalau kita niat sekaligus 3 rakaat, 1 rakaat, nah itu memang witir. Usalli sunnatal witri salasa rakaat, itu memang witir kan itu. Nah, tapi kalau kita mau pisahkan 2 lalu 1 rakaat, nah berarti harus ada minal witri. Usalli sunnatan minal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau maknanya itu, aku niat salat sunnat dari witir. Nah, kan itu. Karena witir itu ganjil. Sekarang kita 2 rakaat. Aku salat sunnat dari witir 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu niatnya harus ada kalimat dalam bahasa Arab itu jama'atul muslimin. Nah, dengan kalimat jama'atum minal muslimin, kan beda itu. Kalau jama'atul muslimin berarti semua sedunia ini satu jamaah. Tapi kalau jama'atun minal muslimin, itu satu kelompok dari orang-orang muslim. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada yang lain kan, persis. Nah, itu namanya jama'atun minal muslimin, belum dikatakan jama'atul muslimin aja. Jadi sama, kalau kita sholat witir sekaligus, sholat witir 3 rakaat. Tapi kalau kita pisah 2 dan 1, nah berarti niat 2 rakaatnya sholat sunat dari sholat witir tadi. Nah, itu karena kita sholatnya genap, sementara witir itu ganjil gitu ya. Itu niatnya seperti itu.